Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Ridho Febrika, NIM O02201110, kelas teori kelas C, program studi pendidikan pelatihan olahraga, Fakultas Keolahragaan, Universitas 11 Maret. Kali ini saya akan sedikit mereview materi mata kuliah sejarah asas keolahragaan yang membahas sejarah olahraga di Indonesia. Yang akan saya bahas mengenai sejarah di Indonesia yaitu sejarah olahraga pada zaman prasejarah, zaman Hindu, zaman Buddha, zaman Islam, zaman penjajahan Belanda, hingga zaman penjajahan Jepang. Yang pertama, pada zaman prasejarah, sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, suku Proto-Melayu atau suku Melayu tua sudah menghuni wilayah Nusantara. Lalu disusul sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, suku Deutero Melayu atau suku Melayu Muda mulai menghuni negeri ini. Dengan kehidupan yang masih menyatu dengan alam, yang sangat primitif, orang-orang suku pada masa itu secara tidak langsung dituntut harus memiliki fisik yang kuat dan keterampilan yang hebat untuk bertahan hidup pastinya, baik menghidupi dirinya maupun untuk melawan kelompok-kelompok lain di sekitarnya. Mereka, suku-suku pada zaman itu, sudah mulai memiliki keterampilan membuat alat-alat yang dapat menunjang kehidupan mereka. Contohnya seperti busur, anak panah, lembing, bandring, dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang suku pada masa itu sudah mulai mengenali olahraga. Yang kedua, pada zaman Hindu. Pada mulanya agama Hindu bisa masuk ke Indonesia karena para pedagang dari India yang masuk ke Nusantara. Sembari mereka berdagang, mereka mengajarkan agama Hindu ke orang-orang Nusantara. Agama Hindu menjadi agama pertama yang dikenalkan di negeri ini. Selain agama, mereka juga mulai mengenalkan beberapa olahraga. Yang pertama adalah latihan pernafasan. Latihan pernafasan berfungsi untuk mengembangkan tubuh secara jasmani, memperkuat tubuh, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada yoga. Manfaat yoga adalah meningkatkan kebugaran tubuh, melenturkan tubuh, membuat rileks, mengurangi stres, dan menenangkan pikiran. Lalu yang ketiga adalah bertapa. Bertapa sendiri memiliki arti sebagai penguasaan diri untuk bertahan terhadap penderitaan. Lalu yang keempat yaitu terdapat tari-tarian. Tari-tarian ini berfungsi untuk pengiringan, biasanya ditampilkan di upacara-upacara keagamaan yang ada di agama Hindu. Lalu selanjutnya olahraga pada zaman Buddha. Dalam buku Tutur Sangyang Kamahayanikan sudah terdapat ajaran Buddha yang di dalamnya terdapat tulisan yang intinya adalah supaya memelihara tubuh untuk memperoleh kebahagiaan. Dari hal itu sudah terbukti bahwa pada zaman Buddha sudah mulai diajarkan olahraga dan pola hidup sehat. Pada zaman ini, pendidikan jasmani diberikan kepada kalangan Brahmana. Sedangkan kasta satria diberikan kepada kemiliteran,
berburu, berlayar, berkuda, dan masih banyak lagi. Yang diajarkan yaitu memainkan senjata atau adu senjata, berburu, dan lain-lain. Biasanya hal ini dilombakan oleh raja, dan tentu saja yang dapat memenangkan akan mendapat upeti atau hadiah dari raja yang sudah dijanjikan. Selanjutnya, sejarah olahraga pada zaman Islam. Agama Islam dapat masuk ke Nusantara melalui para pedagang Gujarat India. Para pedagang tersebut mulai menyebarkan agama Islam. Yang awalnya mereka hanya tinggal di pesisir, akhirnya dapat menyebar luas. Nah, olahraga yang dikenalkan agama Islam yaitu bela diri dan rekreasi. Yang mana hal ini untuk menjaga dari kaum kafir, karena pada masa itu orang-orang kafir sangat membenci orang Islam dan ingin sekali menghancurkan Islam sampai ke akar-akarnya. Nah, bela diri yang diajarkan hingga saat ini yaitu ada pencak silat, debus, gesrek, dan masih banyak lagi. Sedangkan rekreasinya yaitu ada rebana dan lainnya. Pendidikan jasmani waktu itu lebih ditekankan pada sektor kemiliteran, seperti menunggang kuda, memainkan senjata, dan taktik perang. Lalu, sejarah olahraga pada zaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1596, Belanda mulai masuk ke Indonesia. Masuknya Belanda ke Indonesia itu sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia dari sektor manapun, terutama pada sektor perdagangan. Sektor perdagangan yang dibikin Belanda yang biasa disebut dengan VOC itu sangat merugikan masyarakat Indonesia. Pihak Belanda sama sekali tidak memperhatikan pendidikan masyarakat Indonesia. Yang ada, mereka hanya ingin untung sendiri dan memperlakukan masyarakat Indonesia dengan semena-mena. Sejak masa penjajahan Belanda ini, pendidikan jasmani di sekolah-sekolah Indonesia yang dulunya ada waktu itu diberhentikan karena dianggap akan membahayakan pihak pemerintahan Belanda. Sekolah yang dikembangkan hanya berisi anak-anak Eropa saja, sedangkan pribumi dilarang untuk sekolah. Pendidikan jasmani di sekolah-sekolahan yang dikembangkan oleh pihak Belanda ini ada senam sistem Swedia, bola bakar, atletik, kasti, sepak bola, dan bola tangan. Dengan dikenalkannya sepak bola di Indonesia pada saat itu, maka lahirlah PSSI pada tahun 1930, tepatnya tanggal 29 April 1930 di Yogyakarta. Lalu yang terakhir, sejarah olahraga pada masa penjajahan Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, akhirnya Belanda dipaksa menyerah kepada Jepang. Lalu dengan kecerdikan Jepang memiliki taktik untuk menarik hati masyarakat Indonesia
dengan membuat Taikukai yang didirikan pada 27 Oktober 1942. Taikukai ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali PSSI. Nah, peninggalan olahraga pada masa ini ada senam, ada PBB atau baris berbaris, ada kendo yang memainkan senjata. Setelah terdesaknya Jepang, lalu Jepang memberi kekuasaan lebih bagi pihak Indonesia, yaitu mendirikan Gelora atau Gerakan Latihan Olahraga Rakyat yang dipimpin oleh Otto Iskandar-Dinata, dan yang sekarang berganti nama yaitu menjadi KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat, dan apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.